Sahabat Salam, malam ini kita belajar tentang hukum ke-8, yaitu jangan mencuri. Hukum ke-8 sudah saya bahas tentang pembajakan software. Jadi kalau kita membajak software itu juga sebenarnya masuk kategori pencurian. Nah, sekarang kita mengkhususkan diri ke pembajakan game komputer. Jadi saya mencoba mencari informasi berkaitan dengan usaha-usaha dari para pembuat game untuk melindungi gamenya supaya tidak bisa dibajak. Dan kita di Indonesia sangat ahli dalam melakukan pembajakan ataupun memakai produk-produk yang bukan aslinya, counterfeit, palsu, bajakan. Jadi saya menemukan satu artikel dari para pembuat sistem pelindung dari pembajakan untuk game ya khususnya. Mari kita menyimak dan kita hubungkan dengan hukum ke-8 ini. Tuhan yang hidup bersama kita senantiasa. Amin. Ya, artikel yang saya temukan itu dari ini ya, Gaming on Linux. Itu dia mengutip berita dari Global News berkaitan dengan piracy. Jadi ada perusahaan bernama ini ya, Denuvo. Jadi Denuvo ini meluncurkan Secure DLC. Jadi solusi dari industri game untuk melindungi konten yang terdownload terhadap piracy. Gitu. Jadi kalau kita download file game, entah itu map, biasanya game-game yang multiplayer ya, ada map, lokasi, kemudian benda-benda bisa atribut-atribut gitu-gitu. Kalau di download bisa dipakai orang lain, itu yang dipersoalkan oleh para pemilik gitu ya, pemilik dan penjual game. Jadi Denuvo ini memang salah satu pembuat istilahnya copy protection ya, jadi perlindungan penggandaan supaya orang memainkan game dengan lisensi penyewaan yang tepat, yaitu berbayar sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi saya sudah jelaskan bahwa yang namanya produk digital, produk software, produk program itu punya dua lisensi utama. Ada yang lisensinya tertutup. Nah, tertutup ini hanya kita bisa pakai sebagai hak sewa. Hak pakai sebagai hak sewa. Jadi kalau bangunan ya hak guna bangunan. Tidak ada sertifikat hak milik. Jadi kalau kita mau mengubah bangunan kita harus izin. Itu beda dengan software-software terbuka, kodenya terbuka, kita download kodenya, kita bisa ubah sendiri, kita tambah fitur ya bisa, kita potong fiturnya ya bisa, kita ganti warna, kita ganti nama juga bisa. Itu perbedaannya. Dan jika kita mematuhi hukumnya, maka tidak ada dakwaan hukumnya. Itu. Nah, bagi software-software yang tertutup, terus kemudian kita melakukan perubahan, maka kita dianggap melanggar hukum. Penegakan hukum dari negara tidak selalu baik, tidak selalu ketat, apalagi di Indonesia. Tetapi dari para pembuat game, mereka melakukan teknik-teknik perlindungan. Salah satunya yang dilakukan oleh Denuvo. Jadi kalau orang bikin game, dia beli alatnya, beli softwarenya dari Denuvo ini untuk melakukan penguncian terhadap fitur-fitur dari gamenya sehingga tidak bisa dibajak.
ini memang juga bagian dari pertentangan sejarah gitu ya dalam apa yang disebut sebagai digital right management. Jadi manajemen pengelolaan right hak digital. Jadi pengelolaan hak digital itu bagi para perusahaan dan penyedia bahan digital, hiburan terutama ya, biasanya mereka sensitif dengan pembajakan. Makanya ada perangkat keras, misalnya display atau monitor yang mendukung DRM. Nah, yang mendukung DRM ini jika kita menonton, terus kemudian kita melakukan perekaman, itu tidak bisa. Jadi hardware-nya tidak akan membolehkan adanya perekaman dari apa yang kita tonton. Misalnya TV gitu ya. Nah, bagi perangkat keras yang tidak terlindungi DRM, kita bisa rekam. Misalnya kita nonton acara bola, acara MotoGP, kita bisa rekam. Tetapi kalau dengan hardware yang DRM, kita tidak bisa merekam gambarnya. Jadi kalau direkam ya scramble gitu ya, di gambarnya tidak jelas. Atau suaranya juga diacak gitu. Itu ada proteksi hardware-nya. Makanya orang-orang yang pengen lisensinya dilindungi, pengen hak kekayaan intelektual yang dilindungi, dia akan berusaha secara teknis untuk melindungi haknya, supaya kalau orang pakai gamenya, kalau orang nonton hiburannya, orang bersedia membayar. Ini sistem bisnis dari program-program produk-produk yang tertutup. Nah, itu beda dengan game-game yang terbuka. Game-game terbuka Anda bisa pakai kapanpun, dimanapun, tanpa harus bayar, tanpa harus membayar lisensi, tanpa harus ada dakwaan hukum. Nah, berkaitan dengan pemuritan, dengan cara hidup yang baik, cara hidup jalan yang lurus, kita harus memperhatikan bahwa para pembuat game sungguh-sungguh berusaha supaya gamenya tidak dibajak dengan beragam proteksi ya. Jadi dulu misalnya dari CD gitu, ada CD audio misalnya, saya dulu pernah menemui gitu. Jadi CD audio itu tidak mudah untuk dilakukan ripping. Ripping itu CD-nya dibaca kemudian dikonvert ke MP3 misalnya. Jadi dulu orang jualan MP3 itu kan dapat dari mana? Dari CD. CD audio itu dikonvert, di ripping istilahnya, dijadikan MP3. Jadi kalau sekedar di copy itu tidak bisa. Jadi kalau file dari CD-nya audio itu di copy ke komputer, itu hasilnya tidak ada, hanya link saja. Nah, itu salah satu contoh proteksi copy ya. Jadi kita sebenarnya dilarang melakukan ripping. Tapi dalam konteks fair use, penggunaan yang fair, yang wajar, jika Anda punya CD-nya, maka sebenarnya Anda juga berhak memiliki kopiannya. Gitu. Tapi dari pihak penyedia layanan, penyedia bahan, penyedia lagu, mereka tidak ingin gitu. Jadi segala jenis kopian terhadap retrieval system yang bisa dikopi, bisa diakses oleh selain dengan cara memutar CD, itu dianggap pembajakan. Itu dianggap pelanggaran hukum. Nah, soal penegakannya tergantung pemerintah masing-masing gitu. Kebetulan pemerintah kita tidak terlalu peduli itu dengan pembajakan. Dari semua menteri komunikasi kita tidak ada yang concern, karena ternyata bukan penggiat IT, bukan ahli IT gitu ya, hanya politisi. Nah, itu memang agak mengecewakan. Tapi kita sebagai orang yang sadik, orang yang benar, orang yang berjalan pada jalan lurus, kita tidak bergantung kepada pemerintah berkaitan dengan nilai moral. Apalagi 10 hukum ini kan bukan hukum negara, ini hukum agama, hukum Tuhan. Jadi kalau kita melakukan pencurian, di mana orang yang memiliki benda tersebut tidak ingin Anda memakainya tanpa membayar, itu jadi
merepotkan bagi kita. Berarti kita statusnya sebagai pencuri, itu maksud saya. Maka kalau kita adalah orang-orang yang berjalan lurus, ini jadi beban mental. Karena mereka sungguh-sungguh berusaha melindungi miliknya. Sedangkan Anda sungguh-sungguh ingin memakai milik mereka tanpa bayar. Ini jadi persoalan berat bagi kita semua. Makanya ini perlu kita waspadai. Jadi sebisa mungkin jauhi beragam jenis pembajakan. Game, software. Pasti akan sulit, saya tahu. Termasuk misalnya film gitu ya, itu sangat-sangat sulit. Tapi ya itu, ini tantangan dari pemuritan. Jadi pemuritan yang sejati itu akan bergumul dengan hal-hal seperti ini, akan merenung banyak gitu. Makanya ini jadi persoalan, ini jadi topik pemuritan yang berat. Maka Anda harus mulai bergumul kalau Anda ingin berjalan pada jalan yang lurus. Ini bukan hal sepele gitu ya. Jadi kalau Anda pengen menikmati hiburan di mana seharusnya Anda bayar, ya itu jadi persoalan. Misalnya tontonan di olahraga lah, misalnya apalah, bola, pertandingan bola, atau kadang dulu zaman dulu ada layar tancap gitu ya. Jadi hiburan rakyat. Kadang-kala ada yang bayar, ada yang tidak. Kalau yang tidak bayar ya bebas gitu ya, lapangannya tidak ditutup. Tapi kalau yang bayar, lapangannya dikasih pagar tinggi supaya yang mau bayar, yang mau nonton harus bayar. Sedangkan di kita intinya ogah bayar. Jadi silakan, selamat bergumul. Ini tantangan yang benar-benar nyata di depan Anda. Apakah Anda orang yang sadik, orang yang benar, orang yang lurus? Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.